warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Samsu Bari. Pada video kali ini kita masih di pemrograman berbasis mobile, pemrograman Android sama Ringphone, dan tema yang saya akan bawakan pada video ini yaitu tentang bagaimana caranya melakukan operasi penghapusan atau mendelete sebuah data yang ada di pemrograman sama Ringphone. Sebelumnya ini adalah lanjutan dari video saya yang video sebelumnya itu melakukan editing dan update, dan pelengkapnya yang terakhir adalah deleting. Jadi create, read, update, dan terakhir adalah delete. Lalu bagaimana delete itu sendiri? Mari kita simak dulu demonstrasinya. Di sini saya ada sebuah data, ya. Saya coba input baru dulu. Misalkan namanya adalah energen, susu energen ya, susu energen coklat. Recordnya misalkan 54796. Kemudian sell price-nya kita jual 2.650. Kemudian saya simpan. Nah, di sini kan ada data baru. Lalu bagaimana nanti supaya data ini bisa kita delete ya? Di sini saya sudah menyertakan sebuah tombol supaya nanti bisa kita lakukan penghapusan. Delete. Yakin untuk menghapus barang. Sebelumnya teman-teman lihat dulu apakah benar-benar ada datanya di database. Nah, ini datanya ada ya. Kemudian coba kita delete. Saya tekan yes. Maka datanya telah terhapus, dan pastinya listing di aplikasi juga hilang, dan kemudian tentunya di database juga hilang, teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita lakukan hapus lagi, kemudian kita pilih no, tidak terjadi apa-apa. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Itu cukup mudah ya. Dan kita langsung saja ke cara melakukan operasi delete. Selamat menyaksikan. Yang pertama dulu teman-teman harus pikirkan dulu sebuah actionnya atau eventnya pada saat apa kita akan melakukan deleting. Di sini saya punya sebuah tombol ya sebagai event nanti pada saat kita lakukan penghapusan, dan saya tidak perlu melakukan konfirmasi data, atau dalam artian tidak perlu lagi ke halaman lain ya untuk menunjukkan data apa yang akan dihapus. Kemudian agar seragam teman-teman cari gambar ini atau gambar transparan ini atau PNG ini seperti layaknya sebuah icon untuk menghapus ya. Oke. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk memasukkannya di drawable. Kemudian saya beri nama dia delete.png ya. Kemudian setelah teman-teman mengupload sebuah gambar ke drawable, langsung membuka halaman ini ya, halaman data barang ini yang mana. Oke, halaman data barang yang ini saya sebelumnya menggunakan yang namanya view barang. Dipilih, kemudian masuk ke front end ya atau XAML. Pada prinsipnya saya menambah satu kolom lagi di sebelah gambar pensil atau edit ini. Maka kita tambahkan lagi sebuah kolom definition baru. Oke. Saya set dia 30 agar sama. Kemudian barisnya tidak perlu ditambah karena sama. Oke, yang perlu saya lakukan hanyalah mengcopy yang gambar sebelahnya ini kan, yang gambar pensil, saya copy semua, kemudian saya paste di sini. Setelah saya paste, posisi kolom saya ada di 2 ya. Oke. Kemudian barisnya tetap 0, kemudian row span-nya tetap 3. Width-nya atau lebar tetap 20, yang membedakan hanyalah source gambarnya itu ada di delete.png yang baru saja kita buat. Kemudian comment parameternya tetap sama,
kemudian background. Nah, di sini saya tambahkan xname, delete. Kemudian nanti pada saat saya melakukan event, saya buat event cricket delete cricket seperti itu. Kemudian di save. Lalu teman-teman bisa save dan coba dijalankan bagaimana tampilannya. Kemudian lanjut ke backend ya. Ini backend yang tadi ada hubungannya dengan event click delete ya. Ini yang gambar tadi max button. Nanti di backendnya seperti ini. Lalu biasanya nanti ada private void delete click ya. Dan lanjutannya. Teman-teman tambahkan asynchron ya di sini setelah private. Oke. Nah, kemudian sama seperti pada tombol edit ya, kita harus pancing parameternya, yaitu dengan image button y sama dengan image button sender seperti ini. Kemudian saya ada variabel string barcode select sama dengan y titik common parameter titik to string. Oke. Ini kalau teman-teman gunakan parameter, ini wajib disertakan ya. Tergantung nanti sendernya itu apakah link, apakah button, apakah image button atau yang lainnya. Yang jelas kita harus tentukan sendernya seperti apa jika datanya itu didapat dari sesuatu yang bersifat view. Oke. Kemudian di sini saya ada punya dialog supaya nanti pada saat melakukan klik tidak langsung menghapus, saya menggunakan konfirmasi yes no ya. Di sini saya gunakan variabel ans. Ans ini terserah aja mau dikasih nama apa. Kemudian sama dengan await. Nah, display alert. Kemudian ada kata-katanya, ada yes, ada no. Oke. Kemudian ada if variabel sama dengan true ya. Suksesnya apa, kemudian else false-nya apa. Oke. Kemudian kalau kondisinya benar atau kondisinya kita pilih yes, maka kita lakukan execute untuk melakukan perintah delete ya. Seperti ini saja perintahnya, var koneksi open, kemudian var cmd. Yang membedakan biasanya di sini delete from barang where barcode barang sama dengan barcode select. Barcode select ini yang ini ya. Kemudian var rd sama dengan cmd titik execute reader. Nah, sampai di sini barangnya sudah terhapus ya, sampai di sini. Kemudian supaya nanti listnya itu berubah, kita panggil data list barang. List barang itu yang ini. Oke. Kemudian jangan lupa setelah menghapus kita kasih pesan await display alert informasi barang telah terhapus. Oke. Dan untuk else-nya return saja. Return ini artinya membatalkan perintah delete ini. Jadi nggak ada lanjutannya. Kira seperti itu. Sekian dulu untuk video tutorial pada pertemuan kali ini. Jika kalian masih merasa bingung atau kesulitan memahami video ini, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu membantu saya dengan cara like, share, dan subscribe agar channel YouTube ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Samsu Bahri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.